Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika hamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadis yang kita teruskan dari bacaan subuh yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tasa'unan nas bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akhrajahu Abu Ya'la wa sahahul Hakim. Daripadanya Rasulullah SAW ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan dapat mencukupi manusia dengan harta kekuasaanmu, tapi hendaklah keringanan muka dan baik akhlak dapat mencukupi mereka dari kamu. Jadi sesungguhnya kalian, kata Rasul, tidak akan dapat mencukupi manusia dengan harta kekuasaanmu. Kalau kita ingin melayani masyarakat, ingin memberi kepuasan kepada masyarakat, dengan harta dan kekuasaan tidak akan mencukupi, gitu. Tidak akan mencukupi, tidak akan bisa melakukannya, gitu. Tapi hendaklah keringanan muka, nah ini, keringanan muka dan baik akhlak dapat mencukupi mereka dari kamu. Dia mencukupi dengan harta dan jabatan mau cukup, gitu. Tapi kalau dengan muka, keringanan muka dan baik akhlak, nah, jadi keringanan muka itu apa ya? Keringanan muka dan baik akhlak dapat mencukupi mereka dari kamu. Jadi mungkin wajah yang ceria, wajah yang bangga ketemu sama orang, gitu ya, dan berakhlak yang baik, gitu, itu bisa mencukupi mereka dari kamu, gitu. Jadi untuk memberikan kepuasan, untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan cara wajah yang hormat, mungkin gitu ya. Hormat ketemu sama orang, senyum, gitu ya. Kemudian ucapkan salam, gitu. Kemudian berperilaku yang baik, itu dapat mencukupi, bisa mencukupi mereka dari kamu. Nah itu. Misalnya kalau kita punya tamu, misalnya datang tamu ke rumah, gitu ya, mungkin mencukupi dengan segala macam uang, makanan, tidak bisa mencukupi. Tapi kalau dengan muka yang berseri-seri, datang tamu itu diterima dengan baik, ngobrol dengan baik, akhlak yang baik, walaupun teu disuguhan naon, nah gitu ya, balik itu si tamu akan berbicara, puas saya bertamu dengan si
akang ini, saya datang ke rumahnya, puas saya. Mengapa? Karena disambut dengan muka yang berseri-seri. Sekarang makanan disiapkan, meja penuh, ya, minuman bermacam-macam. Tapi kalau wajahnya jomot-jomot gitu ya, marah gitu, saya kira tidak akan enak gitu. Saya tidak disuguhan mah bubuahan segala macam buah aya. Tapi eta ningali wajahna hasem gitu menitengeuna saeutik oge. Nah, itu kan ya. Pernah terjadi dalam suatu undangan nih, makanya kalau akan menjadi orang yang mengundang itu bukan sekedar hidangan yang panjang, perempuan tamu yang berjejer, wajah muka yang menerima undangan itu yang paling penting gitu. Pernah terjadi sampai orang mengucapkan, makanan nama banyak itu. Penerima tamuna hebat-hebat, kan hanya kalau eta nu nerima tamuna teu seuri-seuri. Nah, ini mun sebal saeutik oge teu hayang dahar dinya. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara tidak menerima dengan akhlak yang baik. Tapi kalau dengan akhlak yang baik, walaupun teu cai-cai acan, teu dibekalan balik, tapi eta menerimanya dengan baik, ngarasa puas. Nah, ini akhlak. Jadi kita juga kalau ketemu sama orang itu jangan seperti mau perang ya, senyum. Kalau melihat orang itu jangan seperti mau memukul, jangan, biasa aja, apa-apaan. Kenapa? Ya karena tadi hadis itu. Hadis itu kalau kita ingin melayani orang dengan menggunakan harta dan menggunakan kekuasaan tidak akan mampu gitu. Tapi kalau dengan muka yang berseri-seri ya, kemudian dengan akhlak yang baik, itu mencukupi seluruhnya. Bahkan menjadi omong di masyarakat. Nah muka saya tambah raos, nah gitu ya. Nah, muka saya tambah teu aya naon ge raos gitu. Tapi lamun teu aya naon terus bari baeud muka seperti ia marah, nah orang akan merasa tidak enak. Misalnya akan melakukan sesuatu tapi dengan cara-cara yang kurang bagus, itu tidak menjadi hal yang memuaskan. Nah, ini hadis penting ini untuk diresapi dan dipahami. Dengan keluarga sama gitu ya, dengan keluarga berangkat dari rumah ke masjid itu muka yang berseri-seri gitu. Jangan ngagubrukeun panto jebrun gitu ya. Kemudian nah ini orang yang di rumah ini kan tidak enak gitu. Tapi kalau di mukanya berseri-seri, mau ke masjid mah, assalamualaikum mah gitu. Assalamualaikum walaupun tidak kedengar jawabannya gitu ya, karena masih kena tidur gitu, tetap doa kita sampai untuk mereka. Mudah-mudahan Allah mengingatkan mereka dengan mudahnya bangun, mudahnya menunaikan kewajiban untuk sholat subuh dengan penuh kekhusyuan, dengan cara-cara yang terbaik. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu mir'atu akhihil mu'min akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Daripadanya radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya yang mukmin. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Orang mukmin itu adalah cermin. Cermin itu apa? Cermin itu naon? Enteng itu naon? Cermin. Jadi cermin itu adalah bagaimana kita melihat diri sendiri. Kalau ingin tahu saya teh siapa, seperti apa nih, langsung ke cermin. Nah, itulah mungkin bila ada kekurangan, nah kan ya, misalnya ada belekan mau ke undangan kan di cermin tahu ini, atau dahdir can dibersihan misalnya segala macam, cermin. Ini maksudnya apa? Saling mengingatkan. Nah, itu. Namun muslim itu saling mengingatkan, tapi kan diingatkan itu tidak enak. Mendengarkan itu terawas teh. Tapi kalau merasa bangga dan bahagia, ada orang mengatakan, untung saya diberitahu sama Anda. Kalau enggak saya enggak tahu ini. Nah, gitu. Ada yang begitu.
Untung saya dulu ketemu sama bapak agak sedikit marah kepada saya karena saya melakukan hal yang kurang bagus. Tapi saya merasa bahagia sekarang. Kenapa? Kalau nggak diingatkan mungkin saya tongoy di situ, tuh kajongjonan di situ, merasa hebat terus begitu. Nah itu makanya cermin. Orang mukmin adalah cermin bagi saudaranya, gambaran bagi yang lain. Jadi kalau ada kekurangan mengingatkan, kalau ada keuntungan saling berbahagia. Kira-kira begitu tuh. Jadi al-mu'minu mir'atu akhihi. Mir'ah teh eunteng, mir'atu akhihil mu'min. Jadi eunteng itu adalah ya penampilan yang apapun dilakukan melihat awal dari penampilan. Tidak ada begini juga ini kalau orang ceramah ya. Nanya, kumaha ceramah akang ya gitu ya. Aduh, Kang kurang ini. Oh gitu, ya nanti kita perbaiki. Nah, itu cara-cara seperti itu karena memang tadi mir'atu akhihil mukmin. Jadi entengna bagi saudara mukmin yang lain ataupun juga mungkin jadi cermin, jadi contoh di masyarakat. Contoh di keluarga, contoh di masyarakat, mencontoh, jadi contoh. Nah ini cermin. Karena cermin itu menampakkan siapa aku, bagaimana keadaan aku. Cermin memperlihatkan, mempertontonkan, mengingatkan akan kehidupan kita. Ini hadis-hadis di bab terakhir ini cukup bagus-bagus nih dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup ini tidak usah berlebih-lebihan, tidak usah ngeret ataupun juga papayahan, biasa aja gitu. Ada orang kaya papayahan, ada orang miskin gagayaan, tidak begitu, biasa aja gitu. Dengan siapapun sama, manusia di hadapan Allah itu siapapun sama sedunia ini. Yang membedakan hanya takwanya, illa takwaha, kecuali yang mereka itu ketaatan kepada Allah, kesungguhan kepada Allah, mengikuti contoh Rasulullah, dan juga akur dengan sama manusia dalam hidup di alam jagat raya ini. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin, waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.